Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang salah satu negara maju di dunia, yaitu Korea Selatan. Negara Korea Selatan tergolong negara maju di Asia setelah Jepang. Negara ini mendapatkan julukan negeri ginseng. Korea Selatan menjadi negara maju karena perkembangan elektronik, pendidikan, teknologi, serta industri hiburannya. Karena kemajuannya tersebut, Indonesia dan Korea mempunyai beberapa kerjasama, salah satunya di bidang pendidikan. Profil negara. Pertama, bendera negara Korea Selatan. Bendera Korea Selatan atau Taegukgi terdiri dari simbol yin yang di tengah, berwarna biru di kepala dan merah di bawah. Di setiap sudut bendera terdapat tulisan trigam berwarna hitam di atas bidang warna putih. Kedua, lambang negara Korea Selatan. Lambang negara Korea Selatan terdiri atas lambang Taeguk. Simbol yang terdapat pada bendera Korea Selatan dikelilingi 5 mahkota bunga bergaya stilasi dan pita bertuliskan Republik Korea. Korea Selatan merdeka pada tanggal 15 Agustus 1945 dan memiliki semboyan yang berbunyi memberi manfaat yang luas kepada umat manusia. Lanjut, nama lengkap Republik Korea atau Republic of Korea. Bentuk pemerintahan Republik Presidensil. Kepala negara Presiden Yoon Suk Yeol sejak 10 Mei 2022. Ibu kota Korea Selatan yaitu Seoul. Luas wilayah Korea Selatan 99.720 km persegi. Jumlah penduduknya mencapai 51.844.834 jiwa pada 2022. Pertumbuhan penduduknya 0,24% pada tahun 2022. Angka kelahirannya 6,92 bayi dari 1.000 penduduk pada tahun 2021. Bahasa resminya Korea. Mata uang won Korea Selatan. Hari nasional 15 Agustus 1945. Lagu kebangsaannya yaitu Aikuga. Pendapatan per kapita 42.300 US dollar pada tahun 2020. Pendapatan domestik bruto nominal 2,187 triliun US dollar pada tahun 2020. Lokasi Korea Selatan berada pada benua Asia, yaitu Asia Timur. Kondisi alam. Korea Selatan berbatasan langsung dengan Korea Utara dengan panjang perbatasan 238 km yang ditetapkan dengan DMZ, yaitu garis demarkasi militer. Semenanjung Korea terletak di pusat Asia Timur Laut di antara Tiongkok di sisi barat dan Jepang di sisi timur. Secara astronomis, Korea Selatan berada pada 33 sampai 43 derajat lintang utara dan 124 sampai 132 derajat bujur timur. Wilayahnya sebagian besar dikelilingi perairan dan memiliki panjang garis pantai 2.413 km. Sebelah barat dibatasi oleh Laut Kuning, sebelah selatan dengan Laut Cina Timur, sementara sebelah timur berbatasan dengan perairan Laut Jepang. Korea Selatan memiliki banyak pulau-pulau kecil di lepas pantai perairannya. Pulau terbesar adalah Jeju-do yang terletak pada bagian selatan semenanjung dengan luas 1.825 km persegi. Pulau penting lainnya adalah Uleung di Laut Jepang dan Ganghwa di perairan sebelah barat. Walau sebagian besar pesisirnya memiliki garis yang rata, pantai selatan dan baratnya berteluk-teluk dan mempunyai dataran berlumpur yang luas. Korea Selatan beriklim sedang karena berada dalam kawasan curah hujan Asia Timur. Pengaruh massa udara dari dataran Asia lebih besar terhadap cuaca di Korea Selatan dibanding pengaruh dari Samudra Pasifik.
Musim dingin berlangsung 3 bulan dengan kondisi cuaca kering. Sementara musim panas singkat namun sangat panas, basah, dan lembab. Cuaca terbaik muncul pada musim semi dan musim gugur. Di DKI Seoul, suhu rata-rata bulan Januari adalah minus 5 derajat Celcius sampai minus 2,5 derajat Celcius. Pada bulan Juli berkisar dari 22,5 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Pulau Jeju yang terletak pada bagian paling selatan menerima iklim yang lebih hangat daripada daratan utama, berkisar dari 2,5 derajat Celcius pada bulan Januari dan 25 derajat Celcius pada bulan Juli. Selanjutnya adalah ekonomi. Ekonomi Korea Selatan merupakan ekonomi terbesar ke-12 di dunia berdasarkan produk domestik bruto. Korea Selatan tergabung dalam beberapa organisasi ekonomi internasional seperti G20, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, Organisasi Perdagangan Dunia, dan Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan yang sangat cepat membuat negara ini dikenal dengan sebutan macan Asia dan dikategorikan sebagai salah satu negara yang akan menguasai perekonomian dunia di grup Next 11. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat ini sering dijuluki dengan istilah keajaiban di Sungai Han. Ekspor Korea Selatan menduduki tempat ke-8 terbesar di dunia, sementara nilai impornya menduduki tempat ke-10 terbesar di dunia. Industri Korea Selatan bergerak dengan pesat terutama atas permintaan produk elektronik, otomotif, dan telekomunikasi. Selanjutnya adalah pariwisata. Pariwisata di Korea Selatan mengacu pada industri pariwisata di Republik Korea. Pada tahun 2007, 6,4 juta turis asing berkunjung ke Korea Selatan, sehingga menjadikannya negara di urutan ke-36 negara yang paling sering dikunjungi di dunia. Dan jumlah ini diperkirakan akan melebihi 8,5 juta orang pada tahun 2010. Sebagian besar wisatawan Korea berasal dari Jepang, Tiongkok, Taiwan, dan Hong Kong. Contoh-contoh tempat wisata di Korea Selatan. Pertama, Jeju Island. Kedua, Namsan Seoul Tower. Ketiga, Nami Island. Keempat, Lotte Park. Kelima, Everland Theme Park. Keenam, Gyeongbokgung Palace. Berikutnya adalah penduduk. Jumlah penduduk. Penduduk Korea Selatan tahun 2021 ditaksir 51,75 juta jiwa. Pada 2020, kala angka kelahiran lebih rendah dibandingkan kematian. Jumlah penduduk Korea Selatan 51,84 juta jiwa. Agama. Dari 44% populasi yang memeluk suatu agama, 45% beragama Kristen Protestan, 35% beragama Buddha, 18% beragama Katolik Roma, dan 2% masuk kategori lainnya. Lanjut, mata pencaharian. Mata pencaharian penduduk Korea Selatan terdiri dari mata pencaharian primer, sekunder, dan tersier. Mata pencaharian primer meliputi agrikultur, perkebunan, dan perikanan yang merupakan mata pencaharian utama. Politik. Politik Korea Selatan berlangsung dalam kerangka Republik Demokrasi Perwakilan Presidensial, di mana presiden adalah kepala negara dan sistem multipartai. Untuk memastikan pemisahan kekuasaan, pemerintah Republik Korea terdiri dari 3 cabang, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Republik Korea mengadopsi sistem multipartai dan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden dipilih melalui pemungutan suara langsung dengan periode 5 tahun untuk satu masa jabatan saja. Presiden merupakan kepala negara yang dibantu oleh Perdana Menteri. Berikutnya, budaya.
Kebudayaan Korea Selatan kontemporer berkembang dari kebudayaan Korea tradisional pada awal suku-suku nomaden Korea. Dengan mempertahankan tradisi Korea kuno berusia ribuan tahun yang dipengaruhi budaya Tiongkok kuno, Korea Selatan mengembangkan jalur budayanya sendiri terpisah dari kebudayaan Korea Utara sejak pembagian Korea tahun 1948. Berikut adalah contoh budaya-budaya Korea Selatan: mengonsumsi kimchi, menggunakan hanbok, hanok, budaya nakji, hari raya, seolal, dan lain-lain. Yang terakhir, makanan dan minuman khas. Makanannya kimchi, kimbap, bibimbap, bulgogi, tteokbokki. Selanjutnya minuman, omichacha atau omijati, jjigae, yujacha, soju, dan lain-lain. Sekian dari kami. Jika ada kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.